Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru transformasi dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 22 Purworejo. Pada hari ini, Selasa 20 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7A SMP Negeri 22 Purworejo dengan tema Iman kepada Malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Pra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya. Apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Oke, semuanya bisa menghadap ke layar. Kelihatan semuanya? Ya. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Nah, ini ayat-ayat yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba ada yang masih ingat nggak jumlah malaikat Allah itu ada berapa? Yang wajib kita ketahui ada 10. Masih ingat nggak namanya siapa aja? Masih coba yang pertama. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rohim, Habib, Malik, Ridwan. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Sekarang saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengenal malaikat dan tugas-tugasnya serta contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Oke, sekarang kalian bisa tonton video berikut ya, nanti kalian simpulkan. Semoga kalian semua semangat ya. Kalau gitu sekarang kita adakan kuis. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke bapaknya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Menarik banget, Pak. Kirim. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke bapaknya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Menarik banget, Pak. Kirim.
Terus dulu iya. Kemarin itu Abdul saling jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan. Oke, dari tayangan video tersebut saya minta perwakilan satu dari cewek dan satu dari cowok untuk menyimpulkan isi video itu dikaitkan dengan perilaku beriman kepada malaikat. Dari yang cewek dulu, coba siapa yang mau menyebutkan? Nailah ya. Oke, baik. Gimana? Video tersebut pada saat ulangan lebih baik mengerjakannya secara jujur walaupun secara online. Ya, oke. Baik. Jadi, dalam mengerjakan ujian itu harus jujur. Walaupun ujiannya itu secara online. Kalau online itu kan nggak ada yang mengawasi. Tapi ada malaikat yang mengawasi. Berarti siapa? Malaikat siapa yang mengawasi? Iya, malaikat Rokib dan malaikat Atid. Sekarang dari perwakilan yang laki-laki. Bagus, Adit, ayo. Apa isi dari video tersebut? Perbuatan Abdul tidak boleh diikuti karena termasuk perbuatan buruk yang akan dicatat malaikat Atid. Ya, perbuatan Abdul. Jadi Abdul itu mengerjakan tadi nilainya Abdul berapa? Iya, nilainya Abdul itu paling tinggi, tapi ternyata hasil dari copy paste dari internet. Jadi itu di sini ada yang tahu apa itu iman atau beriman kepada malaikat? Udah ada yang tahu? Atau masih ingat mungkin pelajaran waktu SD dulu? Oh, mempercayai adanya malaikat. Ya, mempercayai adanya malaikat, beriman kepada malaikat itu berarti mempercayai adanya malaikat. Nah, kita pada pertemuan kali ini yang pertama akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, rukun iman yang ketiga, ya iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, ya qadha dan qadar. Jadi pengertiannya iman kepada malaikat itu bisa diartikan sebagai percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari nur atau dari cahaya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri malaikat. Ciri-ciri malaikat yang pertama itu tidak berjenis kelamin. Itu ciri-ciri malaikat yang pertama. Terus yang kedua, itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, diciptakan dari cahaya. Dan yang keempat, selalu taat pada perintah Allah. Yang kelima, tidak pernah bosan dan lelah. Nah, seperti yang telah kalian sebutkan tadi, bahwa malaikat yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Masih ingat nggak? Ya, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu tugasnya. Terus yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki. Berarti rezeki, mengatur turunnya hujan, itu juga termasuk tugas dari malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israil. Malaikat Israil itu tugasnya apa? Mencabut nyawa. Nama lain malaikat Israil biasanya siapa? Malaikat maut. Malaikat Israil itu biasa juga disebut sebagai malaikat maut. Terus yang selanjutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup sangkakala. Terus yang selanjutnya malaikat
Malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar nakir itu tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Ya, malaikat mungkar dan nakir itu tugasnya bertanya kepada manusia di alam kubur. Terus malaikat rokib tugasnya apa? Mencatat amal baik. Kalau yang mencatat amal buruk namanya siapa? Ya, malaikat atid. Malaikat atid itu bertugas mencatat amal buruk. Terus malaikat malik bertugas apa? Menjaga pintu neraka. Jangan ketukar. Terus malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, sekarang hikmah beriman kepada malaikat yang pertama. Ya, selalu bersyukur. Terus hati-hati. Yang selalu bersyukur berarti bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah, berarti malaikat Mikail. Terus yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Berarti malaikat siapa? Malaikat rokib dan atid, ya. Terus yang ketiga ada rajin beribadah, dan yang keempat adalah memiliki sikap yang sabar. Nah, sekarang Ibu Guru akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok ya. Nah, silakan setelah ini kalian menuju ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 berada di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian menuju ke kelompok kalian masing-masing. Ini nanti saya bagikan, nanti kalian kerjakan mengenai petunjuk yang ada pada kertas ini ya. Kalian kerjakan, saya beri waktu 15 menit. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, boleh kalian mulai dari sekarang, saya kasih waktu 15 menit. Dikerjakan yuk. Sudah selesai? Ini kelompok 2 tentang perilaku beriman kepada malaikat Israfil dan Israil. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya mengenai perilaku beriman kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Oke. Yang lain mohon untuk diperhatikan ya. Contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Jibril dan Mikail. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril, lalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara
jadi itu contoh perilaku malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di kelompok lain ada yang masih bingung atau mungkin kurang yakin dengan jawaban dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ditutup saja. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya yang sudah siap yaitu kelompok 5. Kelompok 5, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain mohon untuk diperhatikan ya. Ini kelompok 5 akan membacakan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari hasil dari kerja kelompok kami. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Contoh perilaku yang mencerminkan malaikat Malik yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Contoh perilaku yang mencerminkan malaikat Ridwan. Oke, Hasil presentasi. ada sudah paham semuanya? Sudah, kalau sudah ditutup aja, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Jadi, dari pelajaran tadi, kita udah mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat, apa itu iman kepada malaikat, nama-namanya, tugas-tugasnya, dan juga contoh perilakunya. Nah, sekarang coba Ibu berikan kuis ya, ini pakai spinner. Nanti kalian jawab tugas tentang tugas-tugas dari malaikat. Nah, apa tugas dari malaikat Malik? Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kita lanjutkan lagi. Tugas dari malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Oke, bagus. Berarti sudah paham tentang tugas malaikat Jibril. Kita lanjutkan lagi. Apa tugas dari malaikat Raqib? Mencatat amal baik. Ya. Dari malaikat Raqib itu tugasnya untuk mencatat amal baik. Contoh amal baik apa? Jujur. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas dari malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ya, oke. Berarti kalian sudah paham semuanya ya mengenai tugas-tugas malaikat. Nah, sekarang lembar kerja yang tadi boleh dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya lembar kerjanya. Oke, saya cek terlebih dahulu ya untuk lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Oke, bagus. Ini sudah diisi semuanya.
Tidak ada yang kosong ya, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba apa kesimpulan dari pelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Mempercayai adanya malaikat Allah, bahwa malaikat itu ada diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang selanjutnya tadi kita juga sudah belajar tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya. Yang kedua, malaikat tugasnya bagi rezeki. Yang ketiga, malaikat tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, 5 dan 6, malaikat mungkar dan nakir itu tugasnya sama, apa? Memberi pertanyaan di alam kubur. Terus selanjutnya malaikat rokib tugasnya mencatat amal baik. Terus yang selanjutnya malaikat atid mencatat amal buruk. Yang ke-9 malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, berarti untuk pelajaran kali ini kalian sudah paham semuanya ya. Ada yang masih bingung? Boleh bertanya. Mari kita akhiri pertemuan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.